الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن كان في هذه أعمى وهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا صدق الله العظيم. Jamaah rahimakumullah, masih sekitar daripada pengenalan terhadap diri kita, yang apabila di dunia ini seseorang tidak mengenal Allah dengan sebenarnya, maka khawatir pada saat dia nantinya berpulang atau menghabiskan umur yang ada di dunia ini, hal keadaannya adalah sesat. Untuk itulah Rasul pernah utarakan dan pernah sampaikan di dalam sebuah hadis, awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama itu adalah mengenal Allah. Artinya, jangan cuman pian mengatakan ini, maksudnya tidak betul-betul kita dikatakan orang yang beragama. Tidak sebenar-benar orang itu beragama kalau tidak mengenal Tuhannya dengan sebenarnya. Ini yang dikehendaki sesuai isyarat Quran, inna dina indallahil Islam. Oleh sebab itu ambil perjalanan dulu. Dari sejak Nabi Adam, bahkan hingga Nabi kita, yang diajarkan itu adalah ajaran tauhid. Nah, mengambil daripada isyarat yang lain, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang dia telah mengenal akan keberadaan dirinya, maka sungguh terkenal Tuhan dengan sendirinya. Oleh sebab itu, banyak sekali yang mengatakan, banyak sekali yang mengutarakan dan membicarakan sebenarnya diri ini yang bagaimana. Sebahagiannya, Pak, sebahagiannya. Tadi ulun padahkan banyak. Sebahagian daripada itu apa? Sebenar-benar diri adalah hayat. Sebenar-benar hayat adalah ruh. Sebenar-benar ruh adalah nafas. Sebenar-benar nafas adalah rahasia. Sebenar-benar rahasia adalah nur Muhammad. Dan sebenar-benar Muhammad adalah tubuh kita. Nah, ini kita urai satu-satu. Tadi yang pertama apa? Sebenar-benar diri ini adalah hayat. Nah, sekarang kita bicara hayat. Apa itu hayat? Sepengetahuan pian apa hayat? Ya hidup. Ya, pada ngalih kalau hidup minta. Hayat tidak saja dikatakan hidup. Sekali lagi. Memang betul, benar dan tidak salah. Kalau orang mengatakan hayat, ia artinya hidup. Tapi hayat tidak saja diartikan hidup. Melihat, mendengar, berkata-kata, kuasa pun juga dia berkehendak. Nya kada hayat ini, kada kau melihat, kada kau mendengar, kada kau berkata-kata, kada kuasa dan kada berkehendak. Nah, ini arti hayat keseluruhan. Jadi jangan saja pian katakan hayat ini hidup. Sekarang siapa yang sebenarnya hayat? Nah, kita telusuri. Hayatul ardi binnas. Hidupnya bumi ini dengan manusia. Ya, ulun padahkan alam. Hayatul ardi binnas. Hidupnya bumi atau hidupnya alam ini dengan manusia. Telusuri satu-satu nih lah. Hayatun nas biruh. Hidupnya manusia dengan ruh. Hayatur ruh bil aqli. Hidupnya ruh itu dengan akal. Nah, ini mengungkap rahasia diri. Hayatul aqli bil ilmi. Hidupnya akal itu dengan ilmu. Hayatul ilmi bil amal. Hidupnya ilmu dengan amal. Hayatul amali bil ikhlas. Hidupnya amal itu dengan ikhlas. Hayatul ikhlas bisiril ikhlas. Oh. Hidupnya ikhlas itu dengan rahasia ikhlas. Dengan sirnya ikhlas. Jadi kada kawa siapa yang sebenarnya hidup.
Nah, ini nang pian ketahui nang sekarang ini hidup. Jadi telusuri dulu baik-baik satu-satu agar kita betul-betul mengenal hayat. Ini nah jadi hidup nih nah. Bumi atau alam nih. Ini karena apa nih? Karena manusia. Lalu bangaran manusia. Ini orang. Nah ini jadi hidup lantaran apa? Ruh. Nah ruh lah hidup dengan apa? Akal. Akal jadi hidup dengan ilmu. Ilmu jadi hidup dengan amal. Amal jadi hidup dengan ikhlas. Ikhlas hidup dengan bisirul ikhlas. Rahasia ikhlas. Anang rahasia ikhlas ini nang pian telusuri baik-baik. Kayak apa hendak mendudukan ikhlas? Makna ikhlas jangan ada tahu. Apa arti ikhlas? Jangan pian mudah mengatakan ikhlas itu lillahi ta'ala. Ikhlas itu karena Allah. Lain. Pak, Bu, udah tidak mengatakan salah. Betul menurut syarak. Tapi tidak menurut hakikat. Biasanya kalau orang lillahi ta'ala, Pak. Karena Allah. Atau kalau dia betul-betul karena Allah tidak mengharap pujian, sanjungan daripada makhluk. Itu juga belum sebenar-benar ikhlas. Yang dikehendaki ikhlas itu mengesahkan. Kalau ulun tanya surah Al-Ikhlas itu apa artinya? Surah Al-Ikhlas itu apa artinya? Jadi jawab sidin jadi qul wallahu guru. Nah, itu ayatnya. Al-Ikhlas itu di situ tidak dikatakan ikhlas tapi keesaan. Betul Pak Bu? Alif pada ikhlas menunjukkan asal zat, sifat, asma dan af'al. Kha pada ikhlas menunjukkan bahwa kuasa Allah Ta'ala atas segala sesuatu. Lam pada ikhlas tidak ada yang berkehendak melainkan atas kehendaknya juga. Dan shot pada ikhlas menunjukkan bahwa Tuhan tidak bertempat. Yang jelas wujud artinya ada. Sekali lagi, wujud artinya ada. Mustahil kadada. Nah, kalau ulun takuni di mana Tuhan? Jawabannya mudah. Wujud artinya ada. Mustahil ada. Sekarang bukti akan bang Tuhan ada. Di mana? Jangan pian sampai di diri. Kenapa tempat? Nah ada tuh bang sudah. Nyalik pian bang. Wujud artinya adalah mustahil kadada. Tuhan kada di atas, kada di bawah. Kada di muka, kada di belakang. Tidak di samping kanan, tidak di samping kiri, tidak di luar, juga tidak di dalam. Jangan dipadahkan di tanah, itu bertempat juga. Karena menumpian padahkan di tangan, kan ada yang di ujung, ada yang di belakang, ada yang di di depan juga. Yang jelas, sempurnakan telinga pian baik-baik dengar. Wujud artinya ada. Lu tidak perlu mengatakan, nah wujud tuh bang sudah. Udah ngalih-ngalih biar mencari Tuhan. Nah ini si hayat. Nah sekarang kita telusuri lagi hayat. Hayat itulah yang dikatakan Allah. Kenapa? Karena yang dikehendaki Allah itu adalah kehendak. Yang dimaksud dengan Allah itu adalah kehendak. Sedangkan kehendak ini adalah hayat. Ulang. Sebenar-benar Allah, nah ulun maksud tadi. Supaya bicara hayat nih. Kan sebenarnya diri hayat. Nah yang kedua. Sebenar-benar Allah adalah kehendak. Nah kehendak ini yang dimaksud dengan hayat. Atau hidup. Siapa yang hidup? Ya Muhammad. Siapa Muhammad? Insan.
Sudah jelas hayatnya. Jadi zat Allah menyatakan kepada hayat Muhammad. Hayat Muhammad nyata insan hidup. Jadi hidupnya insan ini sebenarnya adalah hayat Muhammad. Hayat Muhammad ini sebenarnya zat Allah. Itu nang dipadahkan hayat. Bila pian kada mengetahui tentang perkara hayatnya ya apa. Makanya ulun bilang lagi dan ulun tegaskan baik-baik. Kita memang hidup. Tapi kehidupan kita bukan kita yang hidup. Namun betul-betul hayat yang hidup dengan sendirinya. Paham lah? Artinya dengan sendirinya ini jangan pian juga hidup. Sama nulu ni kata je, mbah nu hidup mana mati. Nggih, tabarong hidup, tabarong mati. Mbah nu kan ulun guring juga. Nah, hati-hati nih. Inya hidup dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Jangan pian katakan dengan sendirinya nih. Dalam pengertian, lalunya seorangan. Maksudnya dengan sendirinya. Tidak ada yang lain yang hidup, melainkan dia. Nah. Jadi jangan lagi pian beranggapan. Kita nih hidup dihidupakan. Berarti pian hidup, Allah Ta'ala hidup. Karena mau, dia hidup sendirinya. Tidak ada hayat yang lain, cuman dia. Nah, sudah dinyatakannya kepada Muhammad. Muhammad itulah hayatnya, kenyataan daripada zat tadi. Lalu si insan hidup. Kenapa? Karena sebenarnya insan diri Muhammad. Sebenarnya Muhammad adalah Allah. Jadi zat Allah yang bersifat zat Allah ini dinyatakan kepada hayatnya Muhammad. Hayatnya Muhammad dinyatakan kepada hidupnya insan. Bila pian nang merasa hidup, ulun tegaskan kembali kullu nafsin za'iqatul maut. Nah, tiap nang merasa hidup, ujarnya Allah, tiap nang merasa hidup pasti mati. Nang kada mati, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nah, bila nyapian pinandu, bila nyapian kenal, bila nyapian hawas kekal. Cara aja pilihnya ayat Qur'annya beratan pas. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Hari ini ulun nalkinakan orang kesekumpul. Jadi jam 10 kayak nama imami dulu di Pakauman, dibawa ke sekumpul. Jadi kullu nafsin dha'iqatul maut. Pak Kacil, mun nyapian Pak Kacil mun merasa itu pasti mati dah. Kenali dulu hayat di diri. Pian ke sini bakal hendak ada. Bakal hendak ada ke sini. Badus samun kada. Pian mau rambut ya. Kado guru julun bang melewat guru melihat orang banyak masuk kayak lagi bakal hendak juga. Ini kalau pian nasi bungkus ada. Ini tapi mau bulan puasa ada makanan kita lah. Ini paling guru amplopnya. Pian tahu lah nambah hendak tuh. Itulah si hayat. Hayat siapa tadi? Kenyataan zat. Memang hayat bukan zat, tapi kadalah nampak hendak. Itihi dulu kayak apa pian bisa mengata lillahi ta'ala kawan. Mun kada pian asakan buju-buju. Jangan arti ikhlas karena mengata lillahi ta'ala. Jangan arti ikhlas cuman karena Allah. Jangan cuma ikhlas tidak mengharap pujian makhluk. Kalau tidak betul-betul asakan. Jangan. Mudahnya penglillahi ta'ala. Tidak demikian. Asakan dulu puji-puji. Nah, jadi kita kadang-kadang untungnya lawan kenyataannya bertolak belah. Nah, kada merasa juga kalau menapik. Menapik diri. Karena orang kada kenal di diri. Nah, nampak hendak tuh ayat coba. Aduh dulu.
Sudah kawa masanglah. Nah, sudah. Lalu siapa hayat ini lagi? Dinyatakannya hayat kepada nyawa. Paham lah nyawa? Jadi hayat ini nyata kepada nyawa. Dan nyawa itu kada lain Muhammad. Antum hayati idza syahatukum hadarat. Engkau hidup dan nampak, disaksikan, hadarat, hadir. Ini kada hayat nih, kada tenang hadirnya. Jadi betul-betul pian ini hayatnya cuman hayat aja nang kada hancur. Nah, jadi hayat nyata kepada nyawa. Nyawa ini siapa? Muhammad. Berarti kalau betul-betul pian nyatakan hayat yang ada pada diri ini dengan sebenarnya, kan tadi sebenar hayat adalah nyawa. Nyawa itu Muhammad. Berarti nyawa inilah awal Allah dan akhir Allah. Awal Allah, akhir Allah. Ulun ulang dulu nak. Sebenar hayat tadi kada lainnya nyawa. Nyawa adalah Muhammad. Berarti nyawa-nyawa nih Bang, awal Allah, akhir Allah. Nah ini nang dipadakan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Jangan mencari Tuhan kena dalam kubur. Karena Allah itu kada berawal, kada berakhir. Dia yang awal tiada berpermulaan, dia yang akhir tiada berkesudahan. Karena si hayat nyata nyawa. Nyawa itu kada lain Muhammad. Nah ini yang dimaksud. Ini nang bujur-bujur berpulang ke rahmatullah. Kayak apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mampus buahnya sudah aja. Mbak innalillah harus mampus ujungnya. Ada cocok. Orang mun bujur-bujur innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nyata. Makanya julun minta ampun, minta maaf lawan pian beratan. Kalau pada saat sholat jenazah pian memandang itu mayat, Bapak pian membayangkan. Ya, kalaupun niatnya lun pernah bilang di hadapan pian dulu, usolli fardal kifayati ala hadzal mayyit. Arba'a takbiratin lillahi ta'ala. Pian suhutnya jangan dipadahkan mayit yang ini. Kalau mayat itu bangkai, kenapa perlu disembahyangkan? Pandang dulu, suhud dulu menghendak pian menyelamatkan orang nih. Ini wujud hayat jiwa. Munnya pian memandang mayit, cocok aja je. Ishadu ayyuhal hadirun al-kiram, anna hadzal min ahlil khair. Cair. Orang khair sini cair. Cocok aja. Juru orang kalau lah, wahai hadirin sekalian, mari kita saksikan keadaan jenazah ini. Mudah-mudahan dia tergolong orang yang baik-baik. Kalau ini mengancam sih dia. Jadi jenang imam je minta maaf jelas. Kamu jadi cair berapa? 50, pian bang. Harus 20 aja amuk imam. Menagih aja lagi. Kayak foto foto aja. Salah julung. Cairnya. Amuk imam. Nah, jadi nyawa inilah awal Allah, akhir Allah. Artinya yang tiada permulaan dan tiada berkesudahan. Nah, pinandui hayat. Jadi untuk awal-awal pian mengenali hayat ini meminandui adanya kehendak. Karena sebenar-benar Allah tadi adalah kehendak. Kehendak itu adalah hidup. Nah, hidup itu siapa? Ya Muhammad. Nah, itu ada lain orangnya. Sudah, natu hayat. Nyapian kada kawa jua Pak Bu umpamanya mengenali hayat, nampian kawa melihat nina, nampian kawa mendengar nina, nang kawa pian kawa berbagai-bagai itu hayat. Nya kada kawa jua umpamanya di situ barang. Jadi jangan dicari lagi.
Kenapa pian kada perlu lagi mencari ituan? Karena aku jatuh sudah menjadi nyawa. Menjadi nyawa, paham lah? Mun 2-3 kali lu madahkan yang itu, so kada paham juga. Jangan jatuhan mencari aku lagi, karena aku sudah menjadi sekaliannya. Atau menjadi nyawa-nyawanya. Nah itu. Enak jelas juga tak? Nah sudah. Tadi sebenar-benar diri adalah hayat. Sebenar-benar hayat adalah ruh. Nah kita bicara ruh lagi. Pian mengerti lah jasad Adam ini siapa? Atau jasad insan? Ini apa nih? Yang diarah ke sana kemari ini? Adapun jasad Adam atau jasad kita, ini adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad inilah yang menjadi ruh dan jasad. Diri jelas. Kayak jelas. Nih, saya kongan ini. Adapun jasad Adam atau tubuh kita ini kada lain Nur Muhammad. Nah Nur Muhammad itu nang menjadi ruh dan jasad. Ana abul arwah wa Adamu abul basar. Aku bapak sekalian ruh dan aku juga bapak sekalian jasad. Ujar Nur. Berarti kalau tilik pian kita ini berjasadkan, bertubuhkan akan nur. Karena jasad dan ruh itu adalah nur. Nah ini nang dipadahkan ruh. Sekarang ulun bertakun. Nang nampak pian lihat nih, ruh apa jasad? Jasad. Pian pandang jasad padahal dia ruh. Kenapa dipisah lah? Kayak begini misalnya. Ruh dan jasad itu satu. Makanya aku sekalian alam terbit mana? Nur. Makanya jasad Adam atau jasad kita ini terbit dari nur. Nur inilah yang menjadi ruh dan jasad. Ruh nama bagi yang batin, Allahu ruhun. Jasad bagi nama yang jahir, Muhammadun jasad. Berarti Allah dan Muhammad itu mesti nyambut Allah wahdah la syarikalah Muhammad dan Abdul Rasul, tapi dua juga. Ngalihi pian nyambat, doa iftitah pulang disambat. La syarikalahu, maka pian kadang nak mensyarikatkan kenapa bersyarikat juga? La syarikalahu wa bidzalika umirtu ana. Namun pian jangan sirik kesahkan. Karena ini adalah kita ini berjasadkan atau bertubuhkan akan nur. Nur tadi yang menjadi jasad dan ruh. Adapun pian pandang ini jasad padahal dia ruh. Dipandang ruh padahal raha. Nah ini yang dipadahkan ruh tadi. Nah jadi hati-hati. Jangan dipisah-pisah lagi lah ruh lawan jasad. Ini seadanya. Nah sekarang mana ketika kita sudah berada di dalam kubur. Nah, kisahnya nih isbit. Itu bahasa kaluannya je. Jadi bahasa kaluannya kan isbit. Nah, bahasa Paniuran. Nah, kalau kita udah berada dalam kubur, kan orang mengisahkan ditakuni munkar bujur lah. Pernah pengguna jadi tak bujur aja. Nah. Jurang karena nangkir datang naone. Pernah mati? Ayo, mujur pernah? Ya sih. Membaca aja makanya jangan mudah membacakan hadis hanya kada tahu maknanya. Hadis-hadis nabian dengar tuh ulun kada menyalahkan, tapi kita belum tahu maksud nang terkandung tuh nang dikehendaki orang tuh kada tahu. Jadi manakala sudah dibacakan talqin kisahnya. Kalau menurut syariat kan nang datang tuh munkar. Padahal ruh kita juga.
Ruh kita nang datang manapun ya akan tubuhnya. Pertanyaannya cuma satu. Ini sing banyak kan pertanyaan. Maka bocor sudahlah. Ayo bocor kada. Ini hendak ada ngaling-ngaling ya SMS ya. Singge. Pertanyaannya cuma satu. Ya manhu. Siapa engkau? Ruh menanyakan akan dirinya juga. Akan jasadnya. Pian pada akan munkar nangkir. Ini jangan dibawa ke sana kamari kan lah. Karena jadi fitnah. Al-Islam. Jujur urupan suri jalan. Ya manhu. Kubuhannya maka marapu kawaman nabi huka. Kenapa ya manhu? Oh, lo sulit ya. Jadi roh kita sendiri nang menanya kepada sang jasad. Sedangkan roh dan jasad dari nur. Itulah mesra didik. Ujar ruh, ya manhu siapa engkau? Karena selama hidup kita ini kenal. Allah Muhammad jasadku. Allah Muhammad jasadku. Kenapa? Allah ruhun, Muhammadun jasadun. Hilang dalam kubur itu ada lagi. Angkai pian bisi rumah juga nak keluar masuk. Nah, bebas. Nah di situ nang dipadakan Quran bal ahya mereka di hidup. Cuma pertanyaannya ya manhu ya. Sebutin dia siapa engkau? Nah, diri menanya di diri. Ada banyak-banyak pertanyaan. Ini dihafali sidin. Hafali. Ini bocor juga. Kenapa dihafal? Madilah minating. Dalam kubur. Nah, jadi pertanyaannya ya manhu ya. Ada banyak. Karena orang tahu sebenarnya diri ini nah nur. Jadi untuk itu Bapak Ibu hadirin sekalian, jalannya dulu untuk pian panapilah sebelum mencapai kepada maqam baqabil billah. Pian dulu harus bertubuh nur, belebur kepada nur, bakaram lawan nur. Nah, bapana kepada nur. Di situ dulu lurungnya kada kawop ya langsung bakok. Loh salah, beikung kena. Amun pian sudah panah, jadi panah insan kepada nur. Karena asal usul segala kejadian. Kalau pian sudah bapana kepada nur tadi, nah dengan sendirinya ya kena baqabillah. Panapilah artinya lebur di dalam Allah. Nah, itu panahnya kepada nur. Baqabillah, baqa dengan Allah kepada Allah. Berarti dengan sendirinya dia. Makanya pian hendak meluncat pada dahulu. Tidak melalui lorong itu pian kada kawan. Dan tidak akan sampai. Lurungnya dulu. Ini ruh. Makanya kenapa bila orang bersalawat langsung sampai aja kepada ruh. Salatan yatasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Kenapa jadi sampai langsung? Salatan yatasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Orang yang bersalawat langsung sampai kepada ruh. Nah, diri nang membaca ini nah. Ada kita lah nang di Madinah. Nah, len pada akan sebenar-benar zat itu adalah diri. Sebenar-benar diri adalah ruh Muhammad. Ruh. Sedangkan ruh sudah menjadi ya, ruh menjadi nyawa. Nyawa sudah berjalan, naik turun. Tolonglah apa nang ulun sampaikan ini tidak sekedar didengar, cermati baik-baik. Mana nang pian bisa tangkap walaupun satu. Tadi ulun padakan, jangan salah lagi. Bila orang bersalawat langsung sampai kepada ruh Nabi Muhammad, nang mana? Pian kenali dulu sebenar-benar zat ini adalah diri. Sebenar-benar diri adalah ruh Muhammad. Sedangkan ruh Muhammad sudah nyata kepadanya nyawa. Berarti langsung
Jadi bila pian berselawat lawan diri kada nang di Madinah. Nang di Madinah itu sidin nyampayakan bila berselawat ya sidina. Apa tadi? Siwa berselawat ya siwa. Itu nang dimaksud salat tayyatasilu. Ruhul musalli alaihi. Nanti nandulah sudah diruh. Nandu ya kalau sudah roh. Jadi asalnya tuh nur. Asalnya Nur Muhammad. Lalu Nur Muhammad ini menamakan dirinya akan ruh. Nah ruh ini menjadi sekaliannya. Sudah pegang baik-baik. Jadi kita ini napa pulang gitu takut. Kenal ya lagi. Asalnya itu ngarannya Nur Muhammad. Kan Nurjat menamakan dirinya Nur Muhammad. Nah Nur Muhammad ini menamakan dirinya akan ruh. Ruh menjadi sekalian nyawa. Jadi ini ruh apa nyawa? Dak awapin nyambat. Dipadahakan ibaratnya tubuh, padahal nyawa, padahal nyawa, padahal ruh. Padahal Nur Muhammad. Padahal Nur Muhammad kada lain kenyataannya jat. Nah, mana? Maka itu adalah rahasia. Rahasia. Nah, orang bisa bermain Pak nyaman. Artinya dalam bermain ini bukan bermain anak bahujah kada. Ampun orang kayak apa aja jalannya pas terus. Jalan sini dapat orang, jalan sini dapat, jalan sini dapat. Kita satu lorong jalan aja bingung. Nah, dua sudah. Sebenar-benar diri adalah hayat. Sebenar-benar hayat adalah ruh. Sebenar-benar ruh adalah nafas. Nah, asalnya itu ruh itu ra'eh. Angin. Ra'ehun artinya angin. Unsur di diri kita yang batin, unsur ruh atau unsur yang batin ada 4. Napas, nupus, tanupus, hanpus. Asal jangan nang kelima. Nah ini nengalih. Ulun pada akan lagi. Tadi sebenar-benar ruh adalah napas. Padahal napas ini adalah ruh juga. Kenapa? Karena keluar masuk lalu dipadahkan asalnya tuh ra'ehun itu artinya angin. Nah berarti ini unsur ruh. Namun namanya berbeda-beda sesuai kedudukan. Ruh juga tapi namanya aja yang berbeda. Nah, ada napas, ada nupus, ada tanupus, ada hanpus. Nah kenali Pak Bu baik-baik. Ini unsur ruh. Nang pian padahal ini unsur ruh. Pahamlah? Ruh karena dia keluar masuk dipadahkan napas. Padahal seikungnya jeneng hitung itu jurangnya. Kayak terefleks. Pasang di sini padakannya tawin je. Pasang di atas. Nah dan menulis itu Bang. Ada sama Nah kedudukannya jagalah. Ini unsur ruh nang batin atau yang yang pian padahakan napas tuh yang keluar nih. Yang keluar ini napas namanya. Itu ruh juga. Nah zikirnya tuh Allah. Nah di sini jin. Makanya Nabi padahakan apa? Minta reda lah lawan pian berataan. Kada menyinggung, kada cuman memender aja nah. Man akhraja nafasin bighairi li dzikrillah fa huwa mayyit. Siapa nang inya keluar masuk napasnya ini kada tahu makna zikirnya nih, maka orang itu mayit. Mayit. Yang dimaksud mayit ini apa? Yang pian padakan mayit bangkai. Bahkan Nabi utarakan lagi kal khinzir, tidak bedanya seperti babi. Merasa mulia karena duduk di kursi.
karena punya pangkat. Padahal babi khinzir. Mana mulia? Ini ujar Allah Ta'ala dalam Quran, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itulah lebih sesat daripada binatang. Mereka itulah lebih rendah martabatnya dari binatang. Wujudnya aja manusia padahal wujudnya aja ada tahu. Hingga dibilang oleh Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Aidarus. Belum pernah bilang siapa Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Aidarus. Beliau seorang wali kutub. Nah, nang Habib Abu Bakar bin Abdurrahman As-Sakran itu paman Sidin. Lalu ada wirid Al-Habib Abu Bakar As-Sakran. Itu pamannya daripada Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Adan atau Al-Aidarus. Beliau inilah yang dapat karamat waktu masuk negeri Tarim nang hujan susu. Dulu kada kawa orang dengan sembarangan masuk negeri Tarim. Jadi ceritanya Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Adan atau Al-Aidarus ini hendak masuk negeri Tarim. Dicegat orang, dihadang orang. Kada boleh je bubuan ni kamu masuk sini mun kada bisi karamat munajat sidin lawan puan dia nang hujan susu. Nah, pernah lah hujan susu di Banjar. Belum tuh ah. Susu ini manggar. Apa ujar Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Aidarus? Inna lil arifina li kulli nafasin darajata alfi syahidin. Coba mun wali jamadahkan sesuai hadis juga ada. Sesungguhnya bagi orang yang arif bila orang yang kenal kepada Allah, setiap napas yang keluar masuk itu lebih afdal daripada 1000 orang mati syahid. Orang mati syahid sekali tegongnya kan surga. Ini lebih afdal sekali bernapas saja. Inna lil arifina li kulli nafasin darajata alfi syahid. Ya mampat. Ya tahu. Sebenarnya nih diri juga. Nah, ini namanya napas yang keluar tadi zikirnya Allah. Ya kasarnya itu tuh. Ini sudah Allah. Nah, apalagi? Napas. Yang kedua unsur ruh yang pian pada akan ruh ada lagi yang namanya nufus. Nah, nufus itu waktu masuk zikirnya huk. Nah, itu namanya nufus. Nufus namanya dia. Nah. An-Nabi dzakal arus dzakal arus zikruhu yuhyin nufus sudah dipadahkan zikruhu berzikirnya yuhyi artinya hidup sebenar hayat tadi apa? Ruh sebenar ruh. Nah itu si hayat. Baca syair ngaradau juga. Ulun pernah ya ibuannya tuh baca. Buan yang baca ulun sambil meresapi. An-Nabi dzakal arus dzakal arus zikruhu yuhyin nufus ada Allah. Ahli syair mana? Baca aja. Ulun kada menghinakan membaca aja. Namanya nopos. Waktu masuk zikirnya hu. Hu itu jaka kasarnya aku. Berarti begitu masuk aku keluar au. Aku Allah. Aku Allah. Karena itu sebenarnya hayat. Lalu menamakan dirinya akan ruh. Begitu keluar masuk
napas dan nupus. Ada berzikir sorangan lainnya. Ini nang dipadahkan zikir dawam, kekal, tanpa berkeputusan, dan dipadahkan apa? Selain zikir dawam, tanpa huruf, ada yang bersuara, ada yang berhuruf, ada. La harfin wala sautin. Di mana aja orang duduk ma'rifat ini, kada pernah lalai orang. Di mana aja duduk. Di mana aja. Dan kada mungkin terhina. Intan. Intan sih. Umum intan bidur itu. Enggak ada lawan intan juga bayarnya. Intan itu pian biar di dalam, biar di dasar tanah. Cari orang. Ngarannya jadi intan. Tahu intan di intan yang biar ada jelehan tahu juga. Ini. Nah, zikruhu yuhyil nufus. Masya Allah lah. Jadi ungkap itu satu-satu sesuai aja. Jadi bubuhan Habib ini sihin ma'andak ilmu rahasianya bukan lagi dalam kitab, dalam syair. Semua lagi sihin dalam kitab. Karena kitab itu tuh ada kawaju dituangkan sihin untayakan aja dalam syair. Cuman kita kada aham. Diuntayakan sihin dalam syair aja lagi. Nah ini namanya tadi bilanya masuk nupus. Nah napas yang keluar masuk, waktu masuk itu namanya Ruhul Kudus. Waktu keluar namanya rohani. Benar. Tadi waktu masuk namanya waktu keluar namanya napas. Waktu masuk nupus. Nah masuk itulah yang bernama Ruhul Kudus. Ruh yang suci. Begitu keluar namanya rohani. Rohani dari mana? Dari Ruhul Kudus. Andai kata bubuhannya tahu, nang ini nah, beimannya. Siapa Ruhul Kudus? Nah, aku Allah. Tadi nang masuk lawan keluar ini kada sama ah? Nah, tapi namanya aja yang berbeda. Masuk itu namanya Ruhul Kudus, keluar rohani. Apa itu rohani? Tubuh Muhammad. Hakikat tubuh Muhammad. Berarti Muhammad itu kada lain Allah. Nah ini nah. Masuk. Ruhul Kudus. Keluar Allah. Allahnya kepada Muhammad. Muhammad kada lainnya. Nah, dinyatakannya. Selain dikatakan zikir yang kekal, inilah zikir tanpa huruf, tanpa suara. Nah ini sih hayat. Nampak hayat berlaku. Nah, nang mana lagi hanpus? Napas, nupus, tanupus. Yang mana tanupus? Antara keluar dan masuk. Antaranya. Antara keluar dan masuk itulah yang namanya tanupus, zikirnya ilah. Nah, zikirnya ilah. Yang di sini aja nak paham, wah, selamat dah. Ilmu ini dia kayak apa aja kadang tahu berharatan kita. Tapi bilanya orang dapat setitik saja ilmu ma'rifat, selamat dah. Jamin. Ulun kada perlu menjamin pian. Itu jaminan lawan diri sendiri. Ulun menjamin kebanyakan memberi mana? Di rumah tujuh akid Allah. Jaminan lawan diri pian masing-masing. Karena tahu diri. Nah. Jadi tanupus itu tuh antara keluar masuk zikirnya ilah. Kada lain nya, kada lain. Majaka bahasa kasar ulut ungkapakan. Kada lain yang ini juga, kada lain. Nah, minta. Makanya apa lagi? Isbat menetapkan. Ditetapkan. Kada lain dah sebujur itu juga. Adapun hanpus itu adalah napas sebagaimana kita dikala tidur. Nah, napasnya orang guring itu hanpus.
Karena raganya kan kada berlaku. Jadi waktu guring itu nang berlaku cuman hayat. Kudrat, iradat, ilmu, samak, basar, kalam. Parai. Yang berlaku cuman Nah, napasnya orang nang guring tadi itu nang sebenarnya hayat, zikirnya apa? Hak. Akulah nang sebenarnya. Nah, jadi mengatakan hak aja. Ini makanya bilanya ganal karohnya bujur banget tuh. Ini cuman nang ubah ini ada pulang mas. Lalu daur bunyi apa nih itulah. Ini menyambut pulang. Inggit. Pak Judin. Menghembus pulang. Nah, hak aja lagi. Karena apa? Kenapa dikatakan hak? Hanya hayat saja semata di situ. Kudratnya orang guring tidak ada lagi. Iradatnya, ilmunya, samak basar kalamnya kada berlaku. Cuman hak. Nah, apa dikala itu? Zikirnya hak. Itulah nang dipadakan hanpus. Tapi itu kada lain roh juga unsur roh. Tapi namanya berbeda-beda. Nah, jadi ada nafas, nupus, tanupus, hanpus. Nah, ini nang dipadakan nafas tadi, kenyataannya siru. Rohul Kudus, rohani. Nah, namanya tadi pulang nang keluar masuk. Nah, sempurna. Jadi disinilah Allah Ta'ala bujur menyatakan subhana. Aku maha suci gitu. Rohul Kudus. Kudus apa artinya? Nah, makanya itu kuati istinja batin. Istinja batin itu dikuati. Bagus-bagus dipakai nang sudah pian dapat dari ulun. Bujur-bujur dipakai. Karena bilanya kada istinja batin itu kuat, maka seluruh tubuh ini najis. Istinja batin dibagusi, dikuati. Nah, pokoknya bila meninggal itu pian orang kada laut, kada mandi. Orang ini udah bersih. Andai kata tuh kada dimandiakan juga, kada apa-apa juga. Tapi karena syariat, kewajiban orang nang hidup kepada orang nang meninggal 4. Mandiakan, kapani, sembayangkan, kuburakan. Orang ma'rifat itu jakanya kada dimandiakan, ya bersih juga. Inya sudah subhana. Tapi subhananya sifatnya laisa. Tiada kayak apa supaya tiada seumpama? Jangan pian kenang batang tubuh dan hati, jangan pian ingat lagi jahir inilah sudah kenyataannya nang hak. Kenyataan nang hak. Kenapa? Dipadahkan kenyataan nang hak? Karena diri kita yang jahir ini, sekali lagi, mulai di dalam sampai keluar, pegang baik-baik. Karena diri kita yang jahir inilah nang sebenar-benarnya daripada kenyataan Tuhan. Diri kita nang jahir. Nang sebenar-benarnya kenyataan Tuhan. Tapi kan usah pian bakal Allah Ta'ala. Karena kebanyakan Allah Ta'ala. Mungkin. Kebanyakan pulang. Sudah, napaslah. Nah, napas. Belum sambil mengira waktu. Nah, jadi sudah pegang itu baik-baik. Sekarang masih bicara napas. Di dalam perkara napas inilah nang pana bepana. Nah, kalau naik namanya tarki. Kalau turun namanya tanazul. Begitu tanazul, tarki dulu lah. Begitu tarki atau naik nafas, itu pana insan kepada Muhammad. Pana Muhammad kepada Allah. Ini waktu pian menariknya. Pana insan kepada Muhammad. Pana Muhammad kepada Allah. Ini namanya tarki. Tarki itu artinya naik.
Begitu nafas pian keluar, namanya tanazul. Panah Allah kepada Muhammad. Panah Muhammad kepada In. Makanya ulun katakan, sebenar-benar diri kita yang jahil ini, yang insan inilah. Dengan sebenar-benarnya dikatakan Allah. Nah, ini tanazul sudah. Ini yang dipadahkan dalam Quran. Kenapa pian menunggu Lailatul Qadar bulan puasa? Itu orang syariat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Quran hafal tapi makna enggak tahu. Gimana bilang? Bang angkat tangan. Tanazzalul malaikatu warruh. Ini roh berarti tadi. Kenyataan siapa sih? Hayat. Hayat kada lain jet. Walaupun jangan dikatakan jet, namun kada lah. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Kediri pihanya. Karena diri kita yang jahil inilah yang dikatakan sebenar-benarnya kenyataan Tuhan. Nah. Ya. Apabila Lailatul Qadar 21. Pokoknya bila hendak yang didapati Lailatul Qadar tiap minggu ke sini. Nah ini namanya Lailatul Qadar secara hakikat. Hakikat itu apa gerang? Nang sebenarnya. Pian ini bila dipadahkan nang sebenarnya bingung. Padahal ini nang sebenarnya. Adapun Lailatul Qadar nang malam ganjil 10 akhir bulan Ramadan itu nang disyariatkan. Pegang. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Dalam Yasin, laqad haqqal qawlu nang ulun panggir ini bujur sudah. Ala aksarihim lawan pian belataan. Fahum la yu'minun tasarapian nak beriman kakadakan. Baca Yasin maka hafal benar. Laqad haqqal. Sungguh ini nang sebenarnya kaulu nang ulun panggir ni. Ala aksarihim lawan pian nang banyak-banyak ni. Fahum la yu'minun. Tasarang pian nak beriman kakada. Belum sudah nyampaikan. Sebenar-benar Lailatul Qadar. Nah ini yang dipadakan khairun min alfi syahrin. Lebih baik 1000 bulan. Kenapa menunggu bulan Ramadan? Nya kada tahu makna Lailatul Qadar sebenarnya. Pian tahu julun Makkah Madinah. Kubah Rasulullah. Baitullah di Makkah. Kubah Rasulullah di Madinah. Nang dibiri. Kada binandu. Nah itu sama tadi Lailatul Qadar nang bulan puasa tahunya. Nang sebenarnya nggak tahu. Nah tadi nyentak Lailatul Qadar sih. Ini. Maka sudah dikatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Antum belajar nahu kan di mana? Kitabnya Kawakib. Nggak tahu nih Kawakib. Ayo terserah Kawakib kalau nggak ada lebih ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar itu apa? Ujar Allah Ta'ala kan sesungguhnya kami. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan yang namanya Lailatul. Kian tu tak baca batarus. Coba lihatin nahun. Siapa nang turun? Hu. Inna anzalna. Hu. Hu itu nang dipadahkan Lailatul. Hu pada nang awal. Hu pada